Bab 77. Gavin tidak menjelaskan lebih lanjut dan membawa kedua orang tersebut ke rumah Wira. Tim penjual ikan telah kembali dari kabupaten dan mereka sedang berjongkok di depan pintu untuk beristirahat dan menunggu makan malam. Tiga tim yang beranggotakan 30 orang, semuanya berkumpul untuk berbincang dan bercerita tentang kejadian di kabupaten dan pasar ikan. Wajah mereka berseri-seri penuh dengan kebahagiaan. Bara dan Panca terkejut, mereka merasa seolah-olah orang-orang ini benar-benar bahagia. Namun, apa yang bisa membuat petani di pedesaan bahagia? Tiba-tiba, Gavin berkata, mereka adalah tim penjual ikan. Mereka mendapat gaji 2.000 gabak per bulan. Sehari diberikan 2 kali jatah makan daging sebanyak 250 gram. Mereka diberi kereta saat pergi ke kabupaten, bekerja 2 hari dan istirahat 1 hari. Bahkan, ada orang yang mengajari mereka seni bela diri. Bara mengerutkan kening. Kak Gavin, perkataanmu semakin lama semakin tidak masuk akal. Mana ada bos yang memberikan kereta kepada pekerja, membiarkan mereka bekerja 2 hari dan istirahat 1 hari. Apalagi mencari orang untuk mengajari mereka seni bela diri. Kalau memang benar seperti itu, antara bos itu orang bodoh atau sangat baik hati. Panca mengerucutkan bibirnya dan berkata, Kak Gavin, kamu sedang bercanda, kan? Mana ada orang seperti ini? Gavin tidak menjelaskan lebih lanjut. Ayo pergi. Saatnya mereka makan. Aku akan membawa kalian mencoba masakannya. Bara gemetaran ketika berkata, Kak Gavin, nyalimu benar-benar telah melampaui batas. Sekarang ini masih siang bolong dan banyak sekali orang di sini. Apakah kita benar-benar akan mencuri seperti ini? Tidak takut tertangkap. Wajah Bara pucat pasi ketika berkata, Kak Gavin, kita harus utamakan keselamatan. Kita beraksi di malam hari saja. Tidak usah takut. Aku punya kenalan di sini. Kita bisa makan dengan terang-terangan. Jawab Gavin. Wah, setelah 2 tahun tidak bertemu, Kak Gavin semakin hebat saja. Bahkan sudah punya mata-mata di rumah orang kaya, ucap Panca. Bara dan Panca mengangguk dengan kagum, lalu mengikuti Gavin dengan tenang. Ada 2 tenda besar yang dijadikan kantin, dengan 5 orang koki yang sedang sibuk hingga wajah mereka memerah. Bara terkejut. Panca, lihatlah wanita-wanita di sini. Kenapa mereka semua begitu putih? Panca mengerutkan kening. Bukan hanya wanita. Perhatikanlah orang-orang di sini. Mereka semua terlihat begitu bersih dan putih. Bahkan Kak Gavin juga lebih putih dari kita. Semangkuk sup telur, bakpao daging besar, ikan goreng, tumis lobak, dan nasi ditata di atas meja makan. Aroma makanan yang lezat tercium di hidung mereka. Glek. Bara dan Panca menelan ludah. Mereka terkejut melihat orang-orang mengantre sambil memegang sebuah piring. Semua orang mengantre untuk mengambil lauk, daging, sup, dan bakpao. Mereka sangat terkejut. Ternyata bos mereka benar-benar memberikan makanan semewah ini. Gavin mengingatkan mereka. Kenapa masih berdiri di situ? Siap-siap makan. Baik. Bara dan Panca langsung menuju tempat piring dan sendok, tetapi Gavin menahannya. Kita harus menjaga kebersihan. Sebelum makan harus mencuci tangan dengan sabun. Sabun. Menjaga kebersihan. Bara dan Panca bingung. Mereka ditarik oleh Gavin ke dekat tong air besar. Gavin mengambil sebaskom air bersih, lalu secara langsung menunjukkan kepada mereka cara mencuci tangan dengan sabun. Setelah keduanya mencuci tangan, air dalam baskom itu langsung berubah menjadi hitam, tetapi wajah dan tangan mereka menjadi putih. Panca terkejut. Bara, wajahmu menjadi putih. Ah. Mereka menunduk ke arah tong air dan melihat bayangan wajah mereka yang sedikit gelap. Bara terkejut. Wah, ternyata aku tidak hitam ya. Dulu aku hanya tidak pernah mencucinya sampai bersih. Kak Gavin, di mana bisa membeli sabun ini dan berapa harga 1 potong? Aku juga ingin membelinya. Gavin menggelengkan kepala. Ini sabun yang digunakan oleh nyonya dari keluarga kaya. Harganya setidaknya 3.000 sampai 4.000 gabak per potong. Apa? Sabun seharga 3.000 sampai 4.000 gabak per potong yang digunakan oleh nyonya dari keluarga kaya. Bos di sini malah memberikannya kepada pekerja. Ini sungguh tidak masuk akal. Keduanya tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati mereka timbul perasaan yang sulit diungkapkan. Jangan diam saja. Ambil makanan dan makanlah. Gavin adalah wakil kepala tim pembelian. Jadi dia bisa membawa orang-orang yang bekerja untuk makan. Ini adalah persetujuan dari Wira.
Jadi 5 orang koki itu pun tidak mengatakan apa-apa dan dengan senang hati memberikan makanan kepada keduanya. Ini benar-benar bakpao daging. Ada banyak sekali minyak di dalamnya dan isinya juga sangat banyak. Ikan ini juga ternyata digoreng dengan minyak. Rasanya juga sangat harum. Rasa lobak ini juga berbeda. Jauh lebih enak daripada yang ada di markas kami. Sup telur ini benar-benar isinya telur. Asyik sekali hidup di sini. Bahkan lebih mewah daripada saat tahun baru. Keduanya makan dengan rakus hingga mulut mereka tampak berminyak. Namun, mereka juga mendengarkan sekitar mereka dengan saksama. Wajah mereka tampak terkejut dan tidak percaya. Gavin diam-diam memperhatikan mereka. Setelah keduanya menaruh piring mereka, dia berkata, "Panca, Bara, hidup sebagai perampok gunung begitu pahit. Menurut pendapatku, kalian berdua sebaiknya berhenti ke gunung dan tinggal di sini untuk bekerja dengan tuan muda kami saja. Kalian bisa makan enak, aman, dan juga bisa mendapatkan gaji. Dalam 2 atau 3 tahun, kalian bahkan bisa membeli rumah, membeli tanah, dan menikah.